Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Inayah Berliana. Saya akan menjabarkan tentang analisis financial analysis ekonomi. Pertama adalah analisa finansial. Apa sih analisa finansial ini? Alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal, dilakukan untuk kepentingan individu atau lembaga yang menanamkan modalnya. Dalam proyek tersebut, misalnya petani, wira swastawan, atau perusahaan. Tujuan dilakukannya analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari kelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Nah, berikut adalah komponen-komponen penyusun analisis finansial. Yang pertama itu asumsi dasar. Perhitungan sebagai titik tolak dari analisis finansial. Nah, maksudnya itu menghasilkan parameter dasar sebagai landasan membuat perkiraan biaya, sebagian batasan lingkup proyek. Asumsi dasar ini biasanya mencangkup umur proyek, suku bunga, pinjaman yang berlaku, kapasitas produksi, jumlah hasil kerja produksi, harga yang berlaku, modal yang digunakan, biaya pemeliharaan dan penyusutan mesin atau peralatan produksi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada analisis finansial dan analisis ekonomi. Yang pertama itu analisis finansial. Di dalam analisis finansial, proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanamkan modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Di dalam analisis ini, yang perlu diperhatikan ialah hasil dari modal saham atau equity capital yang ditanam di dalam suatu proyek. Adapun hasil dari finansial ini biasanya dikenal dengan istilah private returns. Terus yang kedua, ada analisis ekonomi. Di dalam analisis ekonomi, suatu proyek dilihat dari sudut pandang perekonomian sebagai keseluruhan yang harus diperhatikan di dalam analisis ekonomi, yakni hasil total yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan dapat melihat siapa-siapa di dalam masyarakat yang akan menerima hasil-hasil dari proyek tersebut. Hasil ini biasanya dikenal dengan istilah the social returns atau the economic returns bagi proyek.